Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Universitas Cyber Asia dengan dosen pembimbing Pustika Ayuning-Puri SE MSIM yang beranggotakan Didit Purwowidodo, Komariah, Yulia Kristiani, dan Elia Oktriana. Di video kali ini kami akan melakukan presentasi penilaian investasi proyek dan biaya modal. Proyek yang kami pilih adalah proyek investasi fiktif, yaitu pembangunan pabrik minuman tradisional yang kami beri nama PT Nusantara. Untuk estimasi biaya proyek yaitu sebesar 5 miliar rupiah dalam periode atau jangka waktu selama 5 tahun. Sedangkan untuk proyeksi pendapatan atau arus kas masa depan diperkirakan sebesar 2 miliar rupiah setiap tahunnya. Kemudian untuk analisis penilaian investasi menggunakan metode 1, perhitungan net present value atau NPV, yang kedua perhitungan internal rate of return atau IRR, yang ketiga perhitungan payback period, dan yang terakhir analisis sensitivitas. Sedangkan perhitungan untuk penentuan biaya modal yaitu 1, menentukan struktur modal perusahaan, yang kedua menghitung biaya ekuitas menggunakan model CAPM, 3 menghitung biaya utang, dan yang terakhir menghitung WACC. Untuk perhitungan net present value atau NPV selama 5 tahun dengan diskon rate 10% menggunakan rumus NPV sama dengan I0 plus AT dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat T, di mana I0 adalah nilai investasi sebesar 5 miliar rupiah, AT adalah aliran kas bersih atau cash inflow sama setiap tahunnya yaitu sebesar 2 miliar rupiah, R adalah diskon rate sebesar 10%, T jangka waktu proyek atau umur ekonomis yaitu selama 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus NPV sama dengan min 5 miliar plus 2 miliar dibagi dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 1 ditambah 2 miliar dibagi dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 2 ditambah 2 miliar dibagi dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 3 ditambah 2 miliar dibagi 1 plus 0,10 pangkat 4 ditambah 2 miliar dibagi dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 5, yaitu hasilnya 2.581.600.000 rupiah. Karena pendapatan atau arus kasnya sama setiap tahunnya, bisa juga menggunakan tabel PIVA dengan rumus NPV sama dengan I0 plus AT dikali menggunakan hasil dari tabel PIVA, yaitu untuk diskon rate 10% dan periode 5 tahun diperoleh hasil dari tabel PIVA sebesar 3,7908. Kita masukkan NPV sama dengan min 5 miliar plus 2 miliar dikali 3,7908 dan ternyata hasilnya sama yaitu sebesar 2.581.600.000 rupiah. Karena perhitungan NPV hasilnya positif sebesar 2.581.600.000 rupiah, sehingga investasi ini bisa dikatakan layak untuk diterima. Untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Komariah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Komaria. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan internal rate of return dengan rumus IRR sama dengan tingkat bunga terkecil ditambah
net present value tingkat bunga terkecil dikurang total present value tingkat bunga terkecil dikurang tingkat total present value tingkat bunga terbesar dikali tingkat bunga terbesar dikurang tingkat bunga terkecil. Nilai IRR dengan metode trial tingkat bunga diskon rate 20% dan 30%. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima present value 20% dengan total 5.981.200.000 dan present value 30% dengan total 4.871.000.000. Net present value tingkat bunga terkecil sama dengan 5.981.200.000 dikurang 5 miliar sama dengan 981.200.000. Net present value tingkat bunga terbesar sama dengan 4.871.000.000 dikurang 5 miliar sama dengan min 121 juta. Perhitungan nilai IRR dengan diskon rate bunga 20%, maka IRR sama dengan 20% ditambah 981.200 per 5.981.200.000 dikurang 4.871.000.000 dikali 30% dikurang 20%. Maka nilai IRR sama dengan 0,2 ditambah 981.200.000 per 1.110.200.000 dikali 0,3 dikurang 0,2 sama dengan 0,2 ditambah 0,8838 dikali 0,1. Dengan demikian IRR sama dengan 0,28838 lalu dipersenkan menjadi 28,84%. Nilai IRR dengan diskon rate 30%, maka IRR sama dengan 30% ditambah min 129 juta per 5.981.200.000 dikurang 4.871.000.000 dikali 30% dikurang 20% sama dengan IRR 0,3 ditambah min 129 juta per 1.110.200.000 dikali 0,3 dikurang 0,2 sama dengan 0,3 ditambah min 0,1162 dikali 0,1 maka hasilnya 0,28838 dipresentasikan menjadi 28,84%. Yang C, perhitungan playback period initial investment per cash inflow dikali 1 tahun. Playback period sama dengan 5 miliar per 2 miliar kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2,5 tahun. Perhitungan di atas yang menghasilkan payback period selama 2,5 tahun menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan akan dapat tertutup selama 2,5 tahun karena terjadinya sebelum umur proyek berakhir kurang dari 5 tahun, maka proyek ini dikatakan dapat diterima. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yulia Kristiani. Ya, terima kasih Mbak Komaria. Selanjutnya, analisis sensitivitas perhitungan net present value atau NPV dari diskon rate 10% menjadi 8% adalah sebagai berikut. Kita menggunakan tabel PVIVA. Di sini kita mendapatkan nilai 2.985.400.000. Ketika posisi diskon rate turun dari bunga awal 10% menjadi 8%, terjadi perubahan arus kas, yaitu hasil dari NPV meningkat sebesar Rp403.800.000.
perhitungan net present value atau NPV dari discount rate 10% menjadi 12% adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini juga menggunakan tabel PVIVA. Kita mendapatkan hasil NPV-nya 2.209.600.000. Ketika posisi diskon rate naik dari bunga awal 10% menjadi 12%, terjadi perubahan arus kas, yaitu hasil dari NPV menurun sebesar 372 juta rupiah. Lalu selanjutnya, penentuan biaya modal. A. Struktur modal perusahaan. Komposisi modal adalah ekuitas 70%, hutang 30%. Dengan struktur modal perusahaan, penggunaan ekuitas lebih besar daripada hutang diharapkan meminimalisir resiko. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Elia. Silakan Mbak Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya lanjutkan untuk penghitung biaya ekuitas menggunakan model CAPM atau Capital Asset Pricing Model dengan menggunakan rumus di mana RI adalah tingkat return saham yang diharapkan, RF tingkat saham bebas resiko, kemudian ditambah RM return portfolio pasar yang diharapkan, dan B koefisien beta saham. Nah, dengan asumsi RF sama dengan 5%, kemudian B sama dengan 1,2, RM atau return portfolio pasar yang diharapkan sama dengan 10%, maka perhitungan tingkat return saham yang diharapkan sama dengan 5% ditambah 10% dikurangi 5% dalam buka tutup kurung, kemudian dikali 1,2, sehingga ketemu 11%. Kemudian untuk biaya hutang dengan perhitungan dengan rumus KD, biaya modal dari hutang obligasi sebelum pajak atau KD dapat dihitung dengan rumus KD sama dengan I, di mana I sama dengan bunga obligasi 1 tahun dalam rupiah, kemudian ditambah harga N sebagai harga nominal obligasi dikurangi NB sebagai nilai bersih penjualan obligasi dibagi N kecil sebagai umur obligasi, dibagi dengan NB nilai bersih penjualan obligasi ditambah N sebagai harga nominal obligasi dibagi 2, sehingga misalkan I 20% dari nilai nominal, N 500.000, NB 462.500, N 5 tahun, maka hutang obligasi sebelum pajak yaitu 100.000 ditambah 500.000 dikurangi 462.500 dibagi 5 dalam buka tutup kurung, dijumlahkan terlebih dahulu, ketemu 100.000 ditambah 7.500 dibagi dengan dalam buka tutup kurung 462.500 ditambah 500.000 dibagi 2, ketemu 481.250 rupiah, sehingga hutang obligasi sebelum pajak atau KD ketemu 22,34%. Penyesuaian biaya modal dari hutang obligasi setelah pajak atau KI dapat dihitung dengan rumus KI sama dengan KD dalam buka tutup kurung 1 dikurangi T, di mana T adalah tarif pajak. Misalkan tarif pajak adalah 30%, maka KI atau hutang obligasi setelah pajak sama dengan 22,34 dikali 1
dikurangi 30% atau dalam buka tutup kurung, sehingga 22,34 dikali 0,7 ketemu 15,64%, itu hutang obligasi setelah pajak. Kemudian next, weighted average cost of capital atau disingkat dengan WACC, itu perhitungannya menggunakan rumus E, di mana nilai ekuitas dibagi dengan V, total nilai modal ekuitas plus hutang, dikali RE atau biaya ekuitas, kemudian ditambah D sebagai nilai hutang dibagi V, total nilai modal ekuitas ditambah hutang dikali KI atau biaya hutang setelah pajak. Dengan komposisi modal ekuitas sama dengan 70% dari 5 miliar sama dengan 3,5 miliar, kemudian hutang 30% dari 5 miliar sama dengan 1,5 miliar. Total nilai pasar sama dengan 5 miliar, maka weighted average cost of capital-nya adalah 3,5M dibagi 5M dikali 11% ditambah 1,5M dibagi 5M kali 15,64% sebagai biaya hutang setelah pajak, maka WACC-nya ketemu 0,077 ditambah 0,4692, sehingga WACC-nya adalah 0,123 in% menjadi 12,392%. Berikut selanjutnya akan saya serahkan dengan Kak Didit. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Setelah melakukan analisis investasi proyek dengan menghitung menggunakan beberapa metode, dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk diterima. Hal tersebut dikarenakan NPV hasilnya positif sebesar Rp2.581.600.000. Karena NPV positif, proyek ini diharapkan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp2.581.600.000 setelah memperhitungkan biaya modal. Kemudian IRR sebesar 28,84% atau lebih besar dari WACC yaitu 12,392%, yang berarti proyek ini diharapkan memberikan pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan. Yang terakhir, payback period 2,5 tahun yang relatif singkat menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam proyek tersebut akan dapat tertutup selama 2,5 tahun dari umur proyek selama 5 tahun. Demikianlah presentasi penilaian investasi proyek dan biaya modal PT Nusantara dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.